Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raihan, saya adalah seorang backend development. Udah bekerja lebih dari 2 tahunan dan lagi ngembangin bootcamp itu Nubi ID. Oke, di sini kita akan bahas di playlist ini kita akan coba ngebahas tentang salah satu course yang ada di Nubi, yaitu Fundamental Backend Developer with Golang. Jadi fokus sama kita bakal ngehandle Go. Nah, apa yang ada di playlist ini nantinya adalah kita akan belajar pengenalan Go-nya dulu. Lalu ada Go Basic. Ada basicnya ada tiga seksi. Lalu ada package dan database. Sama pengenalan project sampai pengenalan projectnya aja. Nah, sisanya itu silakan teman-teman coba daftar di web Nubi ID ini aja. Ntar bakal ada ngebahas kita buat web projectnya dan mengubah router dan segala macamnya. Ini REST API dan ini Go Webnya. Oke, jadi di sini tuh kenapa saya buat video ini karena untuk teman-teman mana tahu ada yang kurang dalam memahamin secara tekstual, jadi bisa lihat video. Tapi kalau misalnya teman-teman tuh pengen secara tekstual, itu bisa daftar di websitenya Nubi ID. Oke, mungkin itu saja sih ya introductionnya. Kalau gitu, let's go. Kita bakal masuk ke materinya, yaitu pengenalan kelas dulu. Oke, ini modul ini saya tulis sendiri di Nubi ID. Jadi kalau misalnya teman-teman ada masalah atau ada kebingungan, bisa kontak di @nubi ID. Atau nih ada materinya tuh error, misalnya salah nih nggak bisa dilakuin, nah silahkan laporkan materinya. Gitu, itu bisa. Oke, tujuan dari kelas ini kita bisa tahu apa itu Golang, bagaimana variabel, cara membuat fungsi, berinteraksi dengan database, sampai sini. Nah, dua ini ada di dalam uh, modul yang lain. Khusus itu untuk course-nya secara tekstual aja. Oke, nextnya requirements. Adapun requirementnya, sorry ini mungkin kekecilan ya. Oke, adapun requirement untuk uh, modul ini atau playlist ini adalah teman-teman tuh udah harus tahu tentang pemrograman, basicnya aja nggak apa-apa. Udah tahu apa itu web dan udah tahu apa itu database. Karena di sini kita nggak akan bahas apa itu pemrograman, apa itu web, apa itu database. Karena di sini tuh saya menganggap teman-teman tuh udah paham dulu nih basic dari pemrograman. Misalnya kayak udah tahu sebenarnya variabel itu apa, udah tahu beberapa istilah yang ada di pemrograman dan seterusnya. Nah, jadi kalau misal teman-teman masih pemula banget nih, yang baru terjun, baru switch career dan memang masih buta nih atau masih nggak tahu apa-apa nih tentang dunia IT atau dunia pemrograman, itu silakan dibaca-baca dulu aja di Google tentang apa itu pemrograman, apa itu coding, apa itu web, apa itu database, dan gimana cara kerjanya mereka. Dan setelah paham dengan hal itu, bisa lanjut ke sini. Untuk tools yang akan digunakan adalah ini minimum version ya. Jadi itu Go 1.16 karena modul itu ditulis di Go 1.16, tapi kalau untuk sekarang kayaknya udah ini ya, udah lebih, saya tuh gunain Go versi 19. Ini kayaknya saya buatnya tuh 2 tahun yang lalu deh. Go version. Nah, Go 19. Nah, silakan teman-teman mau ikutin Go 16 boleh, Go 17, Go 18, Go 19 boleh. Go 13 pun masih bisa karena minimum versi aslinya itu Go 11 sebenarnya. Karena Go 11 itu udah nge-implement Go modules. Dan kita pakai Go modules. Oke, PostgreSQL Server itu versi 14.1. Lalu ada PG Admin itu kliennya. Dan ada Visual Studio Code. Bebas ini. Teman-teman mungkin bisa pakai Sublime, bisa pakai Golang. Cuman saya pecinta gratisan, jadi saya pakai VS Code. Oke, mungkin itu aja requirementnya. Lalu kita lanjut ke pendahuluan. Oke, di sini kita akan coba ngebahas tentang pengenalan Go.
apa sih itu Go gitu kan ya. Nah, Go itu sebenarnya adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh si Google pada tahun itu 2009. Nah, Golang dibuat dari bahasa C. Artinya dia turunan nih dari bahasa C. Golang itu merupakan compile language yang artinya kode akan dikompil dan bakal berubah menjadi file binary. Nah, file inilah atau file binary tadi itu bakal kita serve ke server kita. Nah, itu sebabnya kenapa deployment Go itu sangat mudah nantinya. Karena ya kita cukup kirim satu file aja, yaitu file binary-nya aja. Gitu. Tinggal dijalankan binary filenya ke server kita, maka servernya bakal running. Oke, untuk intermezzo juga tentang compile language, sejauh yang saya tahu, bahasa pemrograman itu ada dua, ada compile language dan ada interpreter. Nah, interpreter itu adalah kita membutuhkan sebuah tools atau sebuah engine yang akan mentranslate bahasa pemrograman ke bahasa binary. Artinya bahasa pemrograman kita tidak dikompil. Contoh dari interpreter language itu adalah PHP dan JavaScript, Python juga gitu. Jadi ada contohnya itu. Nah, lalu kalau compile language itu bahasanya dikompil atau bisa dibilang dibuild, yang banyak source code-nya banyak itu digabungin jadi satu aplikasi, satu file binary, yang mana binary file itu bakal di-serve dan di-running. Jadi kita cukup nge-running satu file binary aja gitu. Jadi di server kita itu nggak ada source code-nya, cuman ada file binary-nya aja. Nah, itu compile language. Jadi itu perbedaan antara compile language dan interpreter. Oke, requirement-nya laptop PC pribadi, walaupun bisa di mobile lah, cuma saya nggak ngerekomen ngoding di mobile sih, karena sebisa mungkin teman-teman tuh ngodingnya di laptop atau PC. Kalau misalnya nggak punya, bisa di warnet aja gitu. Karena saya nggak tahu ya, kalau teman-teman nyaman ngoding di HP silahkan gitu, tapi saya nggak terlalu ngerekomen sih. Oke, RAM PC minimal 2 GB. Yang penting cukup untuk buka Chrome dan YouTube untuk lihat video ini atau ngebaca modul ini, dan juga VS Code. Itu aja. Go itu sangat ringan, jadi kita nggak perlu laptop yang mahal gitu. Text editor rekomendasi VS Code. Browser ada Chrome, ada Edge, ada Firefox, ada Safari atau yang lainnya gitu. Oke, top perusahaan yang menggunakan Golang itu di Indo tuh Tokopedia, ada Ruang Guru, Bukalapak, dan kalau di luar itu ada Google pastinya, ada Uber dan Medium, dan masih banyak lagi sih sebenarnya gitu kan ya. Di kantor saya juga menggunakan ini apa namanya, Golang. Cuman biasanya nih kayak Tokopedia, Ruang Guru dan yang lain-lainnya itu biasanya gunain multi stack, artinya nggak hanya Go. Mungkin stack untuk ini gunainnya bahasa A, untuk stack ini untuk bisnis ini gunain bahasa B gitu. Jadi menyesuaikan dengan requirement bisnisnya. Oke, adapun contoh sintaks dari Go itu simple. Ada package, import, lalu sebuah function main. Nah, mungkin teman-teman yang backgroundnya dari Java developer itu udah familiar, ada func main atau main method, lalu package main. Mungkin di Java sama C++ ya. C++ juga ada integer main ya. Nah, itu jadi main ini adalah sebuah function yang bakal di running nantinya. Jadi semua function lain, function tambahan itu bakal masuk atau dijalankan di main ini. Jadi ini adalah main methodnya, atau bisa dibilang sebagai entry point-nya. Oke, itu sekilas tentang Go. Next kita coba install. Oke, teman-teman, bagi yang belum install silahkan diinstal. Ini udah ada linknya. Keklik. Ini udah ada linknya. Ini ada Linux, Mac atau Windows. Untuk Windows silahkan diikutin aja. Ini mungkin kita bisa skip aja kali ya. Kita skip, kita lanjut ke Go Modules. Nah, secara default itu teman-teman akan ngebuat project pada folder gopath/src/repository teman-teman /nama project. Nah, misalnya teman-teman gunain reponya GitHub, jadi bakal masuk tuh di gopath search github.com/ini nama projectnya.
Nah, kalau teman-teman misalnya biasa pakai kayak GitLab atau Bitbucket, berarti GoPad src GitLab atau Bitbucket slash nama project. Artinya kita nggak bisa buat project Go di luar dari GoPads-nya ini. Nah, itu dulu, itu sebelum Go versi 11. Nah, setelah Go versi 11 rilis, dikenalkanlah namanya modules atau Go modules. Artinya kita bisa buat sebuah project itu di luar dari GoPads-nya. Nah, oke, modules yang digunakan untuk ini, modules itu digunakan untuk inisialisasi project. Mungkin teman-teman yang dari JS kayak npm init, nah kayak gitu. Nah, jadi kita nge-init sebuah project. Atau manajemen third party. Misalnya kalau teman-teman gunain JS juga, itu kan ya kayak npm-nya di JS deh. npm install dan sejenisnya gitu. Atau kalau dari background-nya PHP kayak PHP Composer gitu, atau Java itu pakai Maven dan seterusnya. Jadi mirip dengan itu. BTW, di sini saya bakal gunain istilah, mungkin ada modules, ada Go modules atau Go mod, ya itu sama aja, konteksnya sama. Oke, membuat project sederhana. Ini simple aja. Jadi misalkan kita buat sebuah folder, misalnya belajar Go mod, mkdir itu make directory, cd itu change directory. Kalau di Windows silahkan menyesuaikan, ntar bisa buka di folder, klik kanan, new folder, itu sama aja. Setelah itu masuk ke dalamnya, lalu lakukan Go mod init. Nah, ini kita nge-init sebuah project dulu nih. Nah, ini kita init project kita, namanya belajar Go mod. Nantinya bakal kebentuk file Go mod ini. Isinya kayak gini. Isinya bakal ada nama modulnya apa dan Golang versi berapa. Nah, komen yang digunakan adalah Go mod init spasi nama project. Nah, nama project itu biasanya sama dengan nama directory. Kalau misalnya nggak sama nih, nama directory kita misalnya pakai spasi, ya udah di Go mod pas kita buat nama modul, usahakan jangan dikasih spasi, minimal underscore atau dash gitu. Jadi nggak sebenarnya nggak boleh pakai spasi untuk nama Go mod. Tipsnya, usahakan nama project tidak mengandung spasi, itu tidak saya bahas. Bisa diganti dengan dash atau underscore. Dan juga usahakan nama modules sama dengan nama projectnya, nama ininya, foldernya, karena bakal bingung ngetiknya kalau nama modul sama nama projectnya itu beda. Oke, mungkin kita cobain dulu dikit intermediate. Ini ada Golang basic ya. Oke, sebentar saya zoom. Nah, di sini saya akan buat Go mod init. Ini Golang basic, berarti Golang basic. Nah, bakal muncul satu file Go mod, modulnya apa, versinya berapa. Di sini versi Go 1.19. Oke, itu aja sih tentang Go mod. Nanti bakal ada beberapa modul lain kalau kita install bakal ada di sini. Oke, itu tentang Go modul secara sederhananya. Lalu kita akan coba tentang komen dasar. Nah, pada Go ini terdapat beberapa komen ya yang bisa kita gunakan. Jadi teman-teman bisa cek Go help atau Go help nama komennya apa. Misalnya Go help. Nah, ini ada banyak nih. Jadi ada bug, clean, doc, env, dan seterusnya. Ada install, ada run. Kalau misalnya kita pengen tahu nih, go help run misalnya. Nah, run tuh ngapain sih dia? Nah, cara gunanya go run, terus run nge-compile bla bla bla, dan seterusnya. Ini ada cara kerjanya. Kita go help will. Nah, ini juga bakal ada. Mana dia? Nah, ini lebih banyak dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa cek listnya itu dengan cara go help. Ini ada beberapa list yang komen yang bisa kita gunakan. Nih, fmt generate get install list version pet dan seterusnya. Oke, itu beberapa komen dasar. Jadi yang bakal kita pakai di sini komen dasarnya adalah go mod pasti, lalu ada go run untuk nge-running project kita, ada go build itu untuk nge-compile project kita, dan ada go test untuk nge-testing aplikasi kita atau project kita.
Nah, di sini saya akan coba bahas masing-masing dari si komen-komennya gitu ya. Oke, yang pertama tuh Gomot init. Nah, di sini kita tadi udah bahas ya, Gomot init. Nah, sekarang ya Gomot ini udah selesai sih harusnya. Tapi nanti file Gomot bakal kita bahas. Gomot init, oke, lalu Goran, misalnya kita punya satu file main.go package main file main fmt printline hello world. Nah, di sini kita tinggal go run main.go. Nah, bakal ada hello world gitu. Nah, jadi itu cara menjalankan file. Lalu untuk nge-build project, kita bisa go build nama file.go. Jadi misalnya kita mau nge-build nih, go build main.go. Nah, by default dia bakal sesuai dengan nama filenya, yaitu main. Cara jalaninnya, kalau di Mac atau di Linux kita bisa titik slash binary filenya, yaitu main. Nah, ini binary file, jadi nggak bisa dilihat. Oke, nah kalau di Windows gimana? Di Windows biasanya otomatis jadi .exe. Atau kalau misalnya nggak otomatis, kita bisa kasih -o. Nah, -o ini juga kalau kita mau menandakan atau apa namanya, ngeubah nama hasil buildnya. By default kan dia sesuai dengan nama filenya kan ya. Nah, kalau kita misalnya pengennya tuh kayak server misalnya, server.exe misalnya. Nah, berarti kita bisa pakai -o. Nih, kita bisa server.exe. Tuh. Nah, bisa pakai -o. Oke. Itu tentang GoBuild. Ini kita hapus lagi. Oke, lalu ada GoTest. Nah, ini untuk buat unit testing, untuk ngetes aplikasi kita. Misalnya main_test.go. Nah, usahakan untuk, bukan usahakan ya, tapi memang prefix untuk ngebuat unit test itu harus _test gitu. Package main itu kita punya func calculate. Ini teman-teman nggak perlu ini ya, nanti aja bakal kita bahas, nih masih intronya aja, jadi nggak perlu dipusingin dulu. Nom 1 integer, nom 2 integer, returnnya integer misalnya. Return nom 1 tambah nom 2. Nah, tes harus dibuat tes dulu, lalu misalnya calculate ya. Kita coba, resultnya adalah calculate 1, 2. Ya, kita bakal if expect-nya adalah 3. If result tidak sama dengan 3, kita bisa error expect but get expect dan result. Oke. Kita bisa, ini kita expect biar dapat errornya 4 kali ya. Kita bisa runningnya dengan cara go test nama file, yaitu main_test.go. Nah, selesai. Oke. Kenapa oke? Sorry, ini harusnya expected. Nah, fail, gagal. Expect 4 but got 3 gitu. Nah, ini misalnya kayak gini. Ini contoh unit testnya. Kalau kita mau verbose lagi, bisa pakai min fail, lebih detail lagi. Tapi kalau error dia sama aja sih. Nah, kayak gini. Ini lebih detail, ada run, ada pass, dan sejenisnya. Oke, itu unit test. Lalu ada install dependency. Nah, di sini kita akan coba nge-install dependency. Nah, mirip dengan Node.js yang ada npm atau PHP yang punya composer. Di Go kita bisa pakai GoGet. Ya, ini efek dari Go modulesnya. Jadi kita bisa nge-install aplikasi ini. Bukan aplikasi ya, tapi package atau modules lain gitu.
Nah ini udah nggak ada nih sayangnya, jadi kita akan ganti di sini aja. Contohnya itu mungkin go get namanya. Jadi di sini tuh biasanya kalau di Golang itu dia nama repository, entah itu github.com, gitlab.com atau bitbucket gitu. Nah biasanya itu tuh lalu ada username-nya, lalu nama reponya apa, dan versinya berapa. Nah cuman ada beberapa package juga yang bukan dari GitHub, contohnya package Google, package Golang, package ada ORM. Golang itu juga package eksternalnya kalau misalnya mau dipakai gitu. Nah cuman kita biasanya mayoritas itu dari GitHub. Nah ini kita coba contohkan, ini install router untuk Golang. Gin github.com/gin/gonic/gin. Nah kita nginstal aplikasinya, bukan aplikasi ya, apa namanya, modul. Nah ini GoGet by default dia bakal ngecek di lokal kita dulu. Kalau di lokal ada, maka dia bakal ambil. Nah gimana caranya kalau kita misalnya pengen nge-update ke versi terbaru? Nah kita bisa melakukan GoGet, kita tambahin min-up yang terbaru. Nah biasanya dia bakal download dulu. Nah kayak gini dia bakal nge-upgrade beberapa package aja. Ini karena udah nggak ada lagi yang bisa update, maka dia nggak update. Tapi kalau misalnya ada yang belum ke update, dia bakal gue download dulu gitu. Ini kebetulan udah ada sih package-nya di lokal. Oke, itu sih. Jadi nggak ada yang diupdate ya. Itu gue get. Nah, lanjut. Tadi kalau teman-teman aware, itu ada muncul satu file namanya gosum. Nanti kita bahas ini. Kalau kita cek gomod dulu, itu bakal banyak nih list package yang dibutuhkan, yang keinstall. Padahal kita cuma install satu doang, yaitu Gingonic. Nah hal ini terjadi karena Gingonic itu juga ngebawa beberapa package di belakangnya. Jadi nah ini ada Golang, ini ada Google gitu, ini ada Go package. Nah jadi yang ini itu bakal indirect. Jadi artinya package-nya ada tapi nggak terlalu bukan dibutuhkan di project kita. Misalnya bisa jadi beberapa package-nya yang dibutuhkan oleh si Gin misalnya, mana Gin? Nah Gin dibutuhkan oleh Gin atau dibutuhkan oleh package yang lain gitu. Jadi saling keterkaitan antar package-nya. Jadi misalnya kayak Gingonic ini dependensinya ke Go Playground Validator misalnya, atau ke Golang.net, Golang Xnet ini, atau ke Crypto dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, jadi bakal ada flag indirect di sini. Lalu gimana caranya biar dia nggak ada indirect? Artinya projectnya kita gunain. Contohnya, kita bakal buat simple aja, sama dengan gain titik default engine, gain titik engine. Undeclare name gain kita import dulu, github.com/gingonic/gain gain default. Oke, ini kita ignore aja. Nah ini kita gunakan. Kalau kita cek masih belum di sini tuh masih ada mana dia. Nah masih indirect nih. Nah kita bisa ngehilanginnya dengan cara gomotid. Nah kalau teman-teman cek nih, dia udah naik ke atas. Apa sih itu gomotid? Gomotid itu adalah cara kita untuk nge-verify package-package kita. Jadi kalau ada package yang nggak dibutuhkan, misal saya hapus ini, misal saya nggak butuh ini nih, kan hilang kan ya. Pas saya gomotid, gomotnya hilang karena gen itu nggak ada dipakai sama sekali di aplikasi kita. Jadi dia bakal di remove. Oke. Nah tadi sampai di sini gomotnya itu hilang, dan di main.go nya itu ininya error.
Nah jadi biasa kan kita lakukan go get ya. Nah kita nggak perlu sebenarnya, kita cukup go mod td. Dia bakal ngecariin package yang sesuai dengan yang kita import tadi. Dan kalau kita cek, dia udah ada lagi. Nah itu kegunaan dari si go mod td tadi. Nah itu bakal nentuin indirect sama direct. Kalau indirect dia belum digunakan tapi dibutuhkan di package yang lain, misalnya di package ini. Nah kalau yang nggak ada indirectnya, nggak ada flagnya, berarti dia dipakai di aplikasi kita. Misal kayak gini, kita coba pakai crypto misalnya. Kita pakai aplikasi Bcrypt ya. Bcrypt titik sorry, crypto titik. Ini kita misalnya kita copy aja deh. Ini kita nggak butuh. Crypto titik bisa nggak ya? Kok Bcrypt nggak ada ya? Bcrypt nggak ada di crypto kah? Ya udah, misalnya kita pakai apa ya? Mungkin Go validator kali ya. Mana Go validator bukannya ada. Nah ini kita coba gunain ini. Titik new misalnya. Misal gini aja. Nah pas kita lakukan go mod td, nah validatornya naik gitu kira-kira. Nah jadi itu go mod untuk ngecek, atau go mod init untuk nge-create project, apalagi ya, go run untuk nge-running aplikasi kita, go build untuk nge-build aplikasi kita, lalu ada go test itu untuk nge-testing aplikasi kita. Jadi ini untuk jalankan unit testnya. Lalu untuk install dependensi kita bisa pakai go get, dan untuk validasi dependensi kita bisa gunakan go mod td. Oke, itu aja sih tentang komen dasar. Lalu materi terakhir kita di introduction Go itu adalah hello world. Nah jadi kita akan coba bikin satu hello world. Sebelumnya kita udah bikin sih ya. Nah tapi ya udah kita bikin lagi. Oke, kita udah kenal ya dengan Go. Jadi kita tahu komen-komennya, maka kita akan coba buat info ke projectnya. Membuat project, ya kita bisa pakai Go mod init. Kita ada go mod init sih tadi, go sum juga udah, ini udah, dan ini kita kosongin aja lagi. Lalu kita go mod td biar dia bersih. Nah, oh ya, go sumnya lupa dikenalin ya. Ya udah, kita kenalin tiket. Sorry, saya lupa ngenalin go sumnya. Nah, go sum itu adalah semacam hash dari si package kita. Itu aja sih sebenarnya untuk nge-verify package kita aja sih. Gitu. Nah, ini otomatis ada kalau kita install package baru gitu. Nah, itu aja tentang go sum. Oke, kita balik lagi ke kenalan dengan Go-nya, yaitu command-nya. Itu fmt printline hello world. Nah, di sini kalau teman-teman cek, kita punya package dan ada import dan ada func main juga. Nah, berarti di sini yang perlu kita perhatikan adalah package. Usahakan yang punya package main itu cuma satu file, karena package main adalah package utama yang akan di running nantinya. Nah, kita running itu adalah file yang punya package main dan punya function main gitu. Nah, itu package. Namanya kalau kita buat package nanti itu nggak boleh spasi juga dan nggak boleh strip. Nah, beda dengan go mod yang boleh strip, kalau nama package itu nggak boleh gitu. Lalu ada import fmt ya, ini untuk import package-nya. Kalau misalnya lebih dari satu kayak tadi, teman-teman bakal ngelihat kurung.
Nah, bakal ada lebih kalau lebih dari satu. Nah, lalu ada satu buah function yaitu main. Nah, cara buat function itu cukup mudah, pakai func aja. Keyword func lalu nama functionnya apa. Gitu. Ini ada fmt println hello world. Nah, kira-kira gitu. Ini fmt println untuk nampilin ke terminal kita. Itu aja sih paling, menulis kode, keyword package udah, import udah, function main dan udah semua. Oke, congrats teman-teman udah bisa ngebuat apa namanya hello world menggunakan Golang. Oke, untuk next video kita akan coba bahas tentang Go Basic. Oke, mungkin sekian pengenalan kita. Kita udah kenalan dengan kelasnya dan kenalan dengan modulsnya, modul yang ada di Nubi, dan kita juga udah hands on ke projectnya langsung gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan aja. Bisa cek di laporkan materi. Nanti ada yang bingung misalnya, silahkan. Ini dia direct ke WA kok gitu. Ini kode kontak saya. Oke, kalau gitu thank you teman-teman udah melihat video ini. Kalau misalnya kalau misalnya ada saran video atau ada saran, itu silahkan di komen aja, karena saya baca komen kok gitu. Oke, thank you. Saya tutup. Selamat malam and sampai jumpa.